Perkenalkan, nama saya Anggita Melian Agustin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Gaul dalam Kehidupan Sehari-hari dan Media Sosial. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa adalah teknik yang digunakan orang atau kelompok untuk berkomunikasi atau konsep yang memiliki tugas utama yang ingin dikomunikasikan oleh pembicara kepada mitra percakapan dengan menggunakan indera pendengaran sebagai medianya. Bahasa menurut Carrigan 2008 adalah sistem yang terorganisir secara sistematis yang dapat digunakan dalam sistem generatif serta lambang atau simbol yang sewenang-wenang. Bahasa dibedakan menjadi 2 jenis, lisan dan tulisan. Bahasa adalah kesepakatan antara kelompok atau individu untuk menciptakan bahasa yang universal atau dipahami secara luas. Yang kedua, pemahaman bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang tersusun atas komponen-komponen seperti kata, kelompok kata, frasa, dan kalimat yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Bahasa memiliki banyak definisi, dan ini hanyalah salah satunya. Definisi ini dapat dibandingkan dengan sebagai berikut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia di mana suara atau ekspresi tertulis disusun menjadi bagian-bagian yang lebih besar seperti unit bahasa, kata, dan kalimat. Richard, Budd, and Weber, 1985. Ketiga, tujuan bahasa. Tujuan utama bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berpikir, dan menyalurkan kepercayaan masyarakat. Bahasa penting sebagai teknik pembelajaran dalam ruang lingkup bahasa, selain sebagai media komunikasi dan interaksi. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul menurut Nuesa 2008 adalah sekumpulan frasa atau ungkapan yang digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu yang memiliki makna tertentu, unik, menyimpang, atau bahkan terpisah. Awalnya, preman menggunakan bahasa gaul atau slang sebagai kode untuk komunikasi mereka. Bahasa slang telah menjadi terkenal karena banyak konotasinya dan mulai mendapatkan penerimaan di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Bahasa gaul yang umumnya berkembang karena penggunaan bahasa, terutama generasi muda, sering menggunakan frasa baru sebenarnya dapat membangun hubungan sekaligus memperluas kosakata bahasa Indonesia. Bahasa gaul menurut Hermanto merupakan salah satu ragam bahasa yang umum digunakan oleh generasi muda, terutama yang kita lihat di acara TV dan di sosial media sebagai bahasa yang lebih umum. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa gaul menumbuhkan rasa kekeluargaan dan keakraban. Peningkatan pesat penggunaan bahasa gaul yang semakin banyak digunakan dalam segala bentuk komunikasi, khususnya komunikasi nonformal, akan sangat dipengaruhi oleh adanya ketersediaan media sosial. Penggunaan bahasa gaul di antara anak muda. Bahasa gaul kini telah banyak diadopsi dan berkembang menjadi fenomena alam. Bahasa gaul sendiri sering digunakan sebagai salah satu cara berkomunikasi sehari-hari di kalangan sosial, serta di media populer seperti televisi, radio, dunia perfilman nasional, dan oleh majalah remaja populer sebagai publikasi yang ditujukan untuk remaja. Maka dari itu, slang dapat didefinisikan sebagai bahasa utama yang digunakan oleh pelajar dalam kehidupan sehari-hari dan konteks informal. Bahasa gaul sering digunakan oleh siswa baik dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Bahasa alay adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahasa gaul di platform media sosial seperti Facebook. Remaja dalam bahasa alay diperbolehkan untuk mempersingkat bahasa sesuai keinginan mereka. Dasari 2018. Jika para pelajar tidak menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, mereka merasa minder dan kuno. Pada kenyataannya, bahasa yang digunakan tidak ideal dari segi estetika dan kesopanan. Orang-orang seringkali tidak sadar, bahkan terkesan tidak peduli tentang efek negatif dari kebiasaan bagaimana cara mereka berbahasa. Padahal, perubahan bahasa kemungkinan besar dapat memiliki dampak yang bisa besar. Keberadaan bahasa gaul dalam media sosial.
Tanah paling subur untuk penyebaran bahasa gaul adalah media sosial. Orang-orang memanfaatkan media sosial dengan santai, sehingga mereka terus-menerus menggunakan bahasa yang membuat mereka tampil lebih modis. Padahal sebenarnya eksistensi dari bahasa gaul sendiri mampu mengancam keberadaan bahasa bangsa. Evolusi bahasa dalam realitas digital ini berpotensi memperkenalkan berbagai pola bahasa baru ke dalam kehidupan masyarakat. Karena akses ke situs jejaring sosial tidak terbatas pada dalam negeri tetapi juga dari negeri lain, bahasa ini berkembang pesat. Evolusi cepat gaya linguistik didorong oleh interaksi lintas negara. Gaya bahasa Indonesia mungkin menjadi lebih beragam seiring dengan perkembangan bahasa. Bahasa gaul menjadi terkenal dan populer di awal tahun 2000-an terutama di kalangan remaja. Media sosial menjadi salah satu bentuk komunikasi favorit para milenial. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan dalam waktu yang singkat menerima informasi. Salah satu kemajuan internet adalah media sosial. Media sosial telah berkembang menjadi platform bagi individu untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan kemajuan internet, tidak hanya percakapan teks dan telepon menjadi kemampuan standar, tetapi media sosial juga telah berkembang mencakup pengiriman dokumen, foto, rekaman audio, dan panggilan video. Di media sosial, generasi milenial sering menggunakan istilah-istilah bahasa gaul. Akan ada istilah baru atau istilah prokem sepanjang tahun. Bahasa gaul dibentuk sebagai penghubung antara generasi muda yang mungkin tidak ingin ada jarak antara mereka dan teman-teman mereka ketika mereka berkumpul. Pemerolehan bahasa gaul dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa gaul tidak hanya berkembang sebagai hasil dari keterlibatan langsung dengan masyarakat. Hal yang sama dapat dikatakan tentang media cetak, seperti majalah, surat kabar, perkembangan karya tulis anak muda, seperti cerpen atau novel yang sering menggunakan bahasa gaul yang sedang tren. Dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positif. Remaja menjadi lebih imajinatif sebagai akibat dari penggunaan bahasa gaul. Seram atau tidaknya istilah ini, tak ada salahnya kita mengapresiasi setiap inovasi kebahasaan baru yang muncul, selama digunakan dalam situasi yang tepat dengan media dan komunikator yang tepat. Dampak negatif, pemakaian bahasa gaul membuat penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sulit, serta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang pantas di suasana formal. Siapapun yang membaca atau mendengar bahasa gaul mungkin akan terganggu olehnya, karena tidak semua orang tahu arti dari frasa slang ini, dan karena cukup rumit dalam bentuk tulisan, butuh waktu lama untuk memahaminya. Dalam suasana formal, bahasa gaul mungkin mempersulit pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Kesimpulannya adalah bahasa gaul merupakan bahasa tidak resmi yang digunakan para anak muda untuk mengakrabkan diri dengan satu sama lain dalam berkomunikasi. Pengaruh dari perkembangan dunia teknologi yang cepat mempengaruhi penyebaran bahasa gaul yang semakin luas dan semakin dikenal oleh banyak orang. Hal ini dapat menghambat kemampuan orang Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana mencintai dan memanfaatkan bahasa Indonesia di bangsa sendiri akan turut andil dalam memudarnya atau menghilangnya bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Apalagi dengan semakin maraknya media massa dan gadget dalam keseharian remaja, hal ini wajar karena remaja suka meniru hal-hal baru. Saran, penggunaan bahasa gaul dalam berkomunikasi sebenarnya tidak masalah apabila sesuai dengan tempat, suasana, dan dengan siapa lawan kita berbicara. Akan tetapi, kita harus menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai eksistensi diri agar bahasa Indonesia terhindar dari kepunahan. Pakailah bahasa gaul dengan bijak dan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah daftar referensi dari materi PowerPoint yang saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.